Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi Kahoot dalam pembelajaran. Sebelum kita memulai tutorial penggunaan Kahoot, Kahoot ini adalah saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu Kahoot. Jadi Kahoot ini merupakan salah satu platform hasil kolaborasi antara joint project antara Norwegian University of Technology and Science dengan Johan Brand dan Jamie Broker. Jadi orang-orang ini adalah inisiator yang mendesain aplikasi Kahoot. Nah, Kahoot itu sendiri merupakan game based learning. Apa itu game based learning? Jadi game based learning ini merupakan salah satu pembelajaran yang mampu meningkatkan keikutsertaan kolaborasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, aplikasi Kahoot sebagai platform teknologi pembelajaran mengkombinasikan pengalaman evaluasi dalam proses pembelajaran melalui game yang interaktif dilengkapi sistem monitoring aktivitas pada para peserta didik. Nah, langsung saja untuk memulai Kahoot. Pertama-tama kita klik kahoot.com untuk di pencarian Google dan tekan enter. Oke, sambil menunggu. Nah, untuk tampilan depan Kahoot, ini dia tampilan awal dari Kahoot, aplikasi Kahoot. Nah, untuk memulai aplikasi Kahoot, pertama-tama kita sign up. Nah, ini langkah awal, kita sign up dulu. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan yang akan kita sesuaikan dengan profesi kita. Misalkan saya lecturer atau teacher, saya akan pilih teacher. Selanjutnya tempat bekerja ya. Nah, saya akan pilih higher education. Nah, kemudian kita akan mengisi email ataupun password. Tapi ini bisa kita skip saja untuk email password. Kita pilih continue with Google. Jadi teman-teman yang punya akun Gmail ya bisa langsung memilih melanjutkan dengan menggunakan akun Gmailnya masing-masing. Tinggal klik ya. Nah, beberapa akun Gmail saya akan pilih. Ini dia akun Gmail yang akan saya gunakan. Selanjutnya kita akan tunggu Kahoot untuk tampilan awal ya, sambil menunggu masih proses loading. Nah, jadi ini dia tampilan Kahoot kalau kita sudah memiliki akun sebelumnya. Nah, tapi untuk teman-teman yang belum memiliki akun, kita akan membuat contoh cara memulai dalam menggunakan Kahoot ya. Jadi kita akan mulai untuk penggunaan yang baru. Jadi akun yang pertama tadi saya itu sudah diisi dan saya sudah punya akun Kahoot.
Jadi untuk awal kita klik saja kahoot.com. Kemudian tadi kita sign up. Nanti kita tunggu beberapa saat. Ya, jadi pilihannya di sini tadi kita pilih teacher, kemudian pilih higher education, ya. Kemudian kita bisa continue with Google. Oke. Oke. Sambil menunggu untuk memuat. Ya. Ya, ini butuh beberapa waktu. Ya. Nah, di sini untuk masuk ke aplikasi Kahoot, ada pilihan beberapa yang bisa kita pilih. Kita bisa memilih yang versi berbayar, ada yang jenisnya Kahoot Plus, Kahoot Pro, dan Premium. Namun kita pilih saja yang free, ya, karena kita tidak perlu menggunakan yang berbayar. Di sini juga ada pilihan untuk yang free-nya, ya. Nah, oke, yang paling bawah kita scroll ke bawah di sini. Nah, di sini ada pilihan continue for free. Nah, kita klik saja. Ya, jadi teman-teman yang punya cukup dana boleh menggunakan Kahoot yang versi berbayarnya, ya. Ya, itu mungkin akan lebih nyaman untuk digunakan. Nah, sekarang sebelum masuk ke lembar kerja Kahoot, pertama-tama kita harus wajib mengisi nama, atau bisa juga menggunakan di sini username, ya. Jadi saya tidak perlu mengisi nama di sini karena nama lengkap saya di sini sudah sesuai. Ada penggunaan username-nya sama dengan nama lengkap saya. Kemudian kita isi nama negara. Ya, di sini ada pilihan Indonesia. Kemudian school name atau instansi tempat, misalkan teman-teman kerja atau teman-teman mengajar. Ya, saya pilih di sini tempat saya bekerja, mengabdi untuk proses pengajaran Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu di Universitas Cokro Aminoto Palopo. Kemudian kita save and continue. Nah, oke. Sekarang kita sudah masuk ke tampilan awal dari Kahoot. Ini kita tutup saja. Nah, untuk memulai Kahoot, di sini ada pilihan di jendela aplikasi Kahoot-nya, yaitu create a Kahoot. Nah, kita bisa langsung klik saja. Jadi ini tampilan terbaru Kahoot, ya. Ada beberapa perubahan. Nah, kita klik untuk memulai membuat game, ya, yaitu menggunakan Kahoot. Nah, oke, untuk template-nya di sini ada pilihan Kahoot for formative assessment, atau get to know your teachers. Nah, tapi untuk teman-teman yang akan kita desain atau yang akan kita buat game Kahoot-nya, kita buat yang baru saja, yang tidak perlu menggunakan template. Ya, langsung saja klik create. Nah, lembar kerja Kahoot di sini muncul tampilannya. Nah, untuk tipe pertanyaan yang akan digunakan dalam game question yang akan kita gunakan, yaitu
kita pilih untuk question type-nya. Question type-nya di sini ada beberapa jenis pilihan, namun yang free yang bisa kita gunakan ada 2 jenis saja, yaitu quiz and true or false. Sedangkan yang lainnya ini harus kita upgrade aplikasi kita untuk bisa menggunakan jenis-jenis type questionnya. Selanjutnya ya, jadi saya perkenalkan dulu lembar kerja dari Kahoot. Selanjutnya ada time limit. Untuk di time limitnya, durasi waktu dalam game yang akan kita gunakan ini kita bisa atur. Ada yang 5 menit, ada yang 5 detik, 10 detik, 20 detik, 30 detik, dan sampai ada yang 4 menit paling lama ya. Nah, kita ambil saja yang paling standar, yaitu 20 detik. Kemudian poinnya ada pilihan, ada standar, ada double point, ada no point. Karena game Kahoot ini merupakan game yang digunakan untuk salah satu evaluasi belajar, proses belajar ya. Jadi kita tentukan nilai standar poinnya. Jadi setiap pertanyaan itu memiliki pertanyaan. Jadi untuk mengetahui sejauh mana siswa paham dengan materi yang kita ajarkan, kita bisa evaluasi dengan salah satu cara, yaitu membuat sebuah game. Nah, game yang sesuai dengan evaluasi pembelajaran itu, salah satunya itu Kahoot. Kemudian ada pilihan jawaban ya, jadi ada single select dan ada multi select. Nah, yang untuk free yang kita tadi pilih di awal hanya ada satu pilihan, yaitu single select. Jadi cukup memilih satu jawaban saja. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian membuat pertanyaan. Nah, jadi dalam membuat pertanyaan ini, di sini kita bisa ketik apa pertanyaan yang akan kita tulis atau kita ketik yang berdasarkan materi ajar kita. Misalkan mata kuliah yang saya bawakan itu media pembelajaran. Nah, saya akan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan materi ajar saya. Nah, misalkan itu mengenai tentang media. Ini contoh pertanyaannya, yang digunakan untuk melatih kemampuan menyimak. Nah, karena tadi kita pilih yang multiple choice, jadi kita masukkan jawaban yang akan kita sesuaikan dari pertanyaannya. Nah, bentuk pilihan jawabannya di sini menggunakan simbol-simbolnya. Ada yang simbol segitiga, lingkaran, persegi, kemudian ada belah ketupat ya. Iya. Jadi kita klik jawabannya, ya, jadi akan berubah warna setelah kita mengetik. Oke. Kemudian jadi setelah ini kita bisa tentukan jawaban yang sesuai, yang benar dari pertanyaan yang kita gunakan, yang kita tanyakan ya, yang berkaitan dengan materi. Jadi kita berikan tanda hijau untuk jawaban yang benarnya. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi ada tanda checklist. Nah, kita bisa tambahkan tampilan gambar. Kita bisa ambil dari komputer kita gambar-gambar yang
ya mungkin sesuai dengan pertanyaannya. Dan Kahoot juga sudah menyiapkan beberapa pilihan gambar. Nah, ini dia pilihan gambar yang bisa kita gunakan untuk pertanyaan yang tadi kita buat. Nah, bisa kita acak saja ya. Jadi ini hanya simulasi atau contoh tutorial penggunaan Kahoot. Jadi ada banyak pilihan gambar yang bisa kita gunakan. Oke. Kemudian muncul ya. Kalau kita mau ganti bisa langsung kita remove saja untuk gambarnya. Nah, cara selanjutnya untuk menambah pertanyaan ya. Kita pilih add question. Nah, di sini add questionnya tadi di awal kita pilih quiz, kita bisa ambil juga untuk model type question yang selanjutnya bisa kita gunakan true or false. Nah, di true or false ini sama, kita klik pertanyaannya, apa pertanyaan yang kita mau masukkan, kemudian nanti kita tentukan yang apakah pernyataannya, jadi ini dalam bentuk pernyataan, apakah pernyataan ini benar atau salah ya. Misalkan ini seperti pernyataannya dia Oke. Nah, jadi kita pilih ini ya. Oke. Nah, jadi ini kita bisa tambahkan gambar. Oke. Ya. Oke, saya kira cukup saja dua contoh pertanyaan yang kita buat. Kemudian setelah itu kita pilih done. Oke. Nah, kita masukkan judul quiz yang kita akan share ke peserta didik kita. Misalkan ini tentang media pembelajaran. Kemudian kita berikan deskripsi ya. Kalau kita punya deskripsi tentang materi atau tema yang akan kita buat seperti dalam bentuk kuis ya, kita bisa berikan penjelasan, memberikan deskripsi ya. Akan saya ini materi pertemuan 2. Oke, kemudian kita continue. Oke, setelah itu oke. Nah, jadi Kahoot game yang kita sudah desain tadi, kita cek di library ya. Nah, ini tadi game yang kita quiz yang kita desain melalui game Kahoot ya. Nah, sekarang kita simulasikan bagaimana cara menggunakan Kahoot ini supaya bisa digunakan oleh peserta didik kita. Oke. Selanjutnya, setelah kita desain, kita pilih play. Nah, di sini ada dua jenis pilihan untuk jenis permainan yang akan kita gunakan. Ada pilihan pertama yaitu teach atau pengajaran, kemudian ada assign. Nah, untuk misalkan teach ini bisa kita berikan pada saat selesai kita memberikan materi atau pada saat ice breaking ya. Kita bisa
gunakan, atau mungkin di akhir pembelajaran juga supaya pembelajaran lebih menarik, lebih tetap semangat, siswa tetap termotivasi ya. Nah, kalau assignment ini kita bisa tentukan kapan jadwal pemberian kuisnya. Misalkan kita pilih ya assignment. Nah, jadi di sini dia akan menunjukkan kapan waktu akan kita berikan kuisnya, jam berapa ya. Kemudian question timernya berapa, apakah ini tetap berjalan. Ada randomized answer order, ini bisa kita pilih on juga nanti. Nickname generator ini untuk penamaan. Nah, play limitnya jumlah peserta yang bisa ikut ini hanya maksimal 10. Nah, ini bisa kita mungkin buat dalam bentuk tim karena jumlahnya terbatas. Tapi kalau misalkan mau di-upgrade bisa sampai 100 peserta ya. Nah, dia seperti itu. Kita kembali tadi, kalau dia model teach ya, tampilannya nanti seperti ini ya. Nah, ini dia. Jadi sementara proses memuat, nah, jadi untuk tadi yang model pilihan yang teach ini, dia akan mengarahkan kita apakah modelnya klasik, jadi permainannya semua player atau semua peserta didik kita bisa ikut serta, atau kita bisa buat dia dalam bentuk tim. Jadi beberapa kita cukup pilih kita bagi beberapa kelompok, kemudian setiap tim berdiskusi untuk menjawab pertanyaan kuis yang kita berikan. Oke. Game optionnya kita pilih klasik saja. Oke. Nah, untuk memulai game Kahoot, di sini ada pinnya ya. Jadi nanti peserta didik kita harus yang pertama harus mengklik atau mengetik www.kahoot.it, kemudian memasukkan game pinnya. Nah, jadi simulasinya nanti seperti ini. Jadi dia nanti simulasinya seperti ini. Jadi tadi itu harus semua peserta memasukkan pinnya. Kalau dia kelompok cukup satu kelompok saja masukkan pinnya. Tapi kalau semua peserta ingin bergabung bermain, ya semuanya harus masukkan pin tadi. Nah, baru nanti kita akan memulai gamenya. Nah, jadi dia tampilannya akan seperti biasanya. Nanti setelah kita selesaikan proses editingnya, dia akan muncul pilihan untuk mensimulasikan game yang kita tadi buat ya. Jadi dia nanti muncul simulasinya. Oke, misalkan ini ya. Oke. Nah, sebelum memulai nanti akan muncul pinnya. Kita pertama-tama masukkan nama dulu, kemudian kita oke.
Nah, selanjutnya kita tunggu. Nah, ini dia contoh simulasinya. Nah. Oke, kemudian kita next. Oke, jadi nanti muncul skornya ya. Misalkan ini ada 5 peserta. Nah, nanti akan muncul skor yang diperoleh oleh setiap peserta. Oke, bisa kita lanjutkan. Oke. Ya, jadi contoh quiz gamenya seperti ini ya, kalau kita menggunakan Kahoot. Oke, saya kira itu saja. Oke, terakhir, jadi untuk menggunakan game Kahoot yang sudah kita desain ini, kita bisa share ya ke teman-teman atau ke peserta didik kita, baik dalam Facebook atau kita yang gunakan dalam Google Classroom atau email ya. Nah, itu saja contoh simulasi tutorial singkat mendesain media pembelajaran educational game dengan menggunakan Kahoot. Saya pamit, terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.